A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'lu 'alayya wa'tuni muslimin. Salamun qawlan mir rabbir rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Sahabatku, sahabat Arafah dimanapun Anda berada, kali ini kita akan menjawab sejumlah pertanyaan yang disampaikan netizen terkait tentang masalah puasa. Yang pertama berasal dari saudara kita Diki. Assalamualaikum Ustadz, Anda mau bertanya, apakah benar buang angin di dalam air, bersampo, korek-korek kuping, korek-korek hidung dapat membatalkan puasa? Mohon penjelasannya Ustadz. Sebelum kita menjawab pertanyaan dari saudara Diki, alangkah baiknya kita merujuk ke berbagai buku induk dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, diantaranya Kifayatul Akhyar. Di sini dijelaskan ada 10 hal yang membatalkan puasa itu sendiri. Jadi ada 10 hal yang membatalkan puasa seseorang. Yang pertama adalah ma wasala amdan ilal jaufi awir ra'si. Segala sesuatu yang masuk di rongga-rongga dengan sengaja. Rongga-rongga yang ada di tubuh ini, apabila kita dengan sengaja memasukkan cairan, memasukkan benda-benda yang lembek, itu sudah dikategorikan membatalkan puasa. Atau misalnya di kepala, awir ra'si, di kepala juga, kalau misalnya di kepala ini ada rongga, ada lubang yang bisa masuk sesuatu di lubang tersebut atau rongga tadi, maka batallah puasa ini. Apalagi mulut, mulut kan rongga juga, kalau masuk sesuatu di dalam mulut ini, ya batal otomatis. Kecuali misalnya berwudu. Ada juga yang masuk kepada kami, Ustadz, kan kalau berwudu kita berkumur-kumur, ketika berkumur-kumur masih ada tuh sisa air yang melekat di lidah. Apakah itu harus dibuang, diludahkan berkali-kali sampai hilanglah air tersebut di lidah kita? Nah, ini tidak, ini dia ma'fu anhu, ini dimaafkan. Kan nggak mungkin kita habis berwudu, apalagi zuhur asar ya. Zuhur dan asar itu kan lagi hebat-hebatnya nafsu kita itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita berkumur-kumur, kan tinggal sedetik lagi untuk ditelan, kan begitu. Nah, ini cobaan Allah Subhanahu wa taala. Ketika berkumur-kumur, ya jangan berkumur-kumur itu terlalu dalam sekali dan lama, ya hanya sekedar saja masukkan langsung buang, masukkan langsung buang. Ya. Jadi berkumur-kumur itu tidak seintens kita berkumur-kumur di luar Ramadan. Kalau di luar Ramadan kita berkumur-kumur sampai 5 kali, berkumur-kumur 3 kali. Ya, maksudnya sekali masuk ke mulut itu berkumur-kumur ya, 3 kali di sebelah kanan, sebelah kiri, atas, bawah. Nah, kalau di bulan suci Ramadan ya nggak mesti banyak sekali, ya sekedar saja, kemudian buangkan. Nah, jadi kalau ada di situ bekas atau sisa beberapa tetes air di lidah kita, itu nggak usah dibuang, diludah-ludahi begitu, nggak usah. Itu sudah dikategorikan ma'fu anhu. Seluruh ulama sepakat di dunia ini, mazhab imam sepakat di dunia ini, kalau ada sisa sedikit beberapa tetes air yang melekat di lidah usai berkumur-kumur ketika berwudu, itu dimaafkan. Tapi kalau misalnya selain wudu, lain cerita. Ini hanya wudu doang, hanya wudu tok, itu dimaafkan. Selain wudu batal. Selain wudu batal. Ya. Misalnya dia pingin berkumur-kumur, misalnya ada hal yang mengganjal, melekat. Mungkin lupa ketika sahur dia menggosok gigi, setelah sahur menggosok gigi lupa. Jadi ketika jam 8, jam 9 ada yang mengganjal mungkin di sela-sela gigi itu, langsung dibuang, ya langsung dibuang.
Tapi ada juga yang orang yang berkumur-kumur supaya keluar apanya itu sudah dikategorikan batal puasa tuh. Hanya orang yang berwudu saja ya dimaafkan, ma'fu anhu, karena dalam keadaan berwudu. Karena berwudu itu salah satunya disunnahkan adalah berkumur-kumur. Ada juga pertanyaan yang masuk kepada kami, bolehkah kita menggosok gigi jam 7 pagi, jam 8 pagi, atau sebelum matahari itu berada di atas kepala kita, atau sebelum jam 12? Ulama-ulama kita hampir semuanya sepakat kalau bersiwak atau menggosok gigi itu dibolehkan dan tidak membatalkan puasa kita. Misalnya kita bangun dari seeloknya habis sahur tuh jangan langsung tidur. Baik itu jangan tidur. Upayakan setelah sahur langsung sholat subuh. Karena sebaik-baiknya sahur itu yang dilaksanakan oleh Nabi besar Muhammad SAW, antara sahur beliau dengan azan subuh itu ketika kita membaca 50 ayat suci Al-Quran. Berarti kalau kita hitung-hitung setengah jam, mungkin setengah 5 beliau itu sahur, setengah 5 ya, sampai menuju ke azan subuh. Itu sunnahnya. Janganlah kita sahur tuh jam 3, sahur jam 4, itu nggak ada sunnahnya. Kita pingin sunnahnya. Sunnah Nabi Muhammad itu sahur tuh setengah 5. Setengah 5 kalau kita pakai kalkulasi kita setengah 5, karena di zaman Nabi Muhammad tidak ada jam, nggak ada waktu. Kita mengkiaskan dengan membaca Al-Quran 50 ayat. Itu setengah jam itu. 50 ayat itu dengan tajwid-tajwidnya lah. Dengan panjang pendeknya, mana gunahnya, mana mim sukunnya, nun sukunnya. Pas, udah mantap lah baca Qurannya itu. Dengan murattalnya, dengan tajwidnya, dengan mujawwadnya, setengah jam. Berarti setengah 5 sudah pas dan cocok kita melakukan sahur di situ. Jangan jam 3. Kalau jam 3 nanti habis sahur ketiduran. Habis ketiduran walhasil subuhnya lewat. Walhasil juga nanti subuhnya bisa jadi jam 10 pagi. Nah itu dia. Itu bukan sholat subuh, namanya subha. Sholat subuh dan duha. Jadi mohon ikuti sunnah Nabi Muhammad, bangun setengah 5, sahur, habis sahur langsung sholat subuh. Kemudian jangan dibantai tidur habis subuh. Ya paling tidak baca Quran lah. Baca Quran setengah juz ya, atau 1 juz ya, sampai matahari terbit. Nanti ketika matahari terbit sholat isyraq dulu 2 rakaat, kemudian istirahatlah sebentar. Nah, bolehkah kita menggosok gigi dengan pasta? Tadi kan pertanyaannya, bolehkah kita menggosok gigi dengan pasta ketika pukul 7, pukul 8, pukul 9 sampai pukul 12? Ulama sepakat itu diperbolehkan dan tidak membatalkan ibadah siang. Meskipun ada rasa-rasa ya, ada rasa-rasa setelah kita menggosok gigi jam 7, jam 8 itu ada rasa-rasa min di mulut kita, di rongga mulut kita ini, itu tidak membatalkan ibadah puasa. Nabi Muhammad SAW, para sahabat, para tabi'in bersiwak dengan aud ya, dengan arak atau kayu semacam siwak gitu. Pagi beliau menggosok gigi dengan siwak itu, dengan siwak yang batang itu, sampai nanti di waktu zawal itu pukul 12 siang, di situ dimakruhkan untuk menggosok gigi. Makruh hukumnya menggosok gigi. Baik dengan siwak, apalagi dengan pasta gigi. Sahabatku, sahabat Arafah, dimanapun Anda berada, itu yang pertama tadi ya, sesuatu hal yang masuk dengan sengaja di rongga-rongga di seluruh tubuh. Baik itu mata pun bisa berongga, ini semua yang penting berongga. Kalau kepala misalnya, kepala ada rongga, masuk di situ cairan, itu bisa membatalkan puasa. Nah, tadi dikatakan sampo. Bolehkah kita bersampo? Kan di rambut ini ada rongga. Di di akar rambut ini kan rongga itu. Kita kalau misalnya botak kan tumbuh lagi. Nah, kan ada lubang-lubang, kecil-kecil lubangnya itu untuk tumbuh rambut. Nah, apakah sampoan itu sudah dikategorikan sebagai membatalkan puasa? Tidak, sampo itu tidak membatalkan puasa.
Apabila rongga tersebut masuk ke dalam kepala kita, kemudian kita merasakan ada yang masuk dari kepala ke badan kita, maka itu sudah dikategorikan batal puasa meskipun tidak masuk ke tenggorokan. Tidak masuk ke tenggorokan. Semua yang berongga-rongga, mata, kepala, hidung, apalagi mulut, lubang telinga, mohon maaf yang di bawah ini, kedua lubang bawah, ya, lubang depan dengan lubang belakang, apabila kita dengan sengaja memasukkan sesuatu di badan yang berongga-rongga tadi, maka batallah puasanya. Kemudian yang selanjutnya adalah nomor 2, al-huknah min ahadis sabilain. Suntik. Suntik itu bisa membatalkan ibadah saum, ibadah puasa. Tapi suntik yang bagaimana? Di dalam mazhab Imam Syafi'i, al-huknah, suntik tersebut dimasukkan di salah satu dua jalan. Ya, disuntik misalnya, mohon maaf, di jalan depan, di kemaluan, dan disuntik di belakang. Ya, di dubur, mohon maaf. Nah, kalau terjadi di situ suntikan, maka itu dikategorikan membatalkan puasa. Bahkan ada lagi yang menambahkan, setiap suntikan yang masuk ke semua rongga-rongga itu juga dikategorikan batal puasa. Pertanyaannya adalah, kalau suntik itu suntik obat bagaimana? Misalnya dia sakit demam, sakit flu, atau sakit batuk, atau sakit yang lain yang membutuhkan suntikan medis, itu bagaimana hukumnya? Ulama-ulama kita berpendapat, apalagi terutama di mazhab Imam Syafi'i rahimahullahu taala, kalau suntik medis itu tidak membatalkan ibadah puasa. Kenapa? Karena dia disuntik bukan di rongga-rongga. Mohon maaf, biasanya kalau suntik medis itu di tangan ataupun di belakang, di atas mohon maaf ya, di belakang kita, ya, di bawah pinggang kita. Nah, itu disuntik karena dia tidak dimasukkan di rongga-rongga yang telah kita sebutkan tadi. Itu tidak membatalkan ibadah saum kita. Nah, kalau suntik medis tak batal puasa. Pertanyaannya adalah, kalau itu suntiknya suplemen makanan, vitamin C, apakah itu membatalkan ibadah puasa meskipun disuntik bukan di daerah-daerah rongga? Tetap itu batal puasa meskipun dia disuntik bukan di tempat-tempat rongga. Mengapa? Karena itu suntik suplemen, vitamin, makanan, ya. Makanan itu sudah dikategorikan membatalkan ibadah puasa kita. Jadi suntik yang berbau suplemen, dia non medis, itu batal puasa. Kalau dia suntik medis, tidak batal puasanya. Selanjutnya yang ketiga adalah yang membatalkan puasa, al-qai'u amidan, muntah dengan sengaja. Muntah dengan sengaja ini, ya misalnya kita masukkan jari kita ke tenggorokan, keluarlah isi yang ada di perut ini, keluarlah isi yang ada di dalam tubuh kita, maka itu otomatis batal puasanya. Yang keempat, al-wad'u fil farji, berhubungan intim suami istri di siang hari Ramadan, itu otomatis batal puasa. Ada yang tanya kepada kami jemaah, itu apa hukuman bagi mereka yang melakukan hubungan intim di siang hari Ramadan? Kena kafarat. Apa itu kafaratnya? Kafaratnya adalah suatu hukuman bagi mereka yang melakukan pelanggaran di dalam ibadah, yang mana hukuman ini wajib dilaksanakan dan wajib dipatuhi. Kalau tidak dilaksanakan, dia menjadi hamba Allah yang fasik. Berarti dia tidak taat perintah Allah Subhanahu wa taala. Apa kafarat bagi orang-orang yang berhubungan intim di siang hari Ramadan? Kafaratnya adalah yang pertama, memerdekakan budak. Wa fatahriru raqabah. Karena perbudakan di dunia ini sudah tidak ada, sudah dihapus. Masuk ke hukuman yang kedua, fasiyamu syahraini mutatabi'ain, puasa 2 bulan berturut-turut. 2 bulan berturut-turut. Nah, puasa 2 bulan berturut-turut ini
harus berpuasa setiap hari sampai 60 hari. Jangan dikelang-kelang, nggak boleh dikelang-kelang. 2 bulan berturut-turut adalah puasa yang dilakukan selama lebih kurang 60 hari dan menggunakan kalender hijrah, bukan kalender Masehi. Menggunakan kalender hijrah. Itulah fungsi dari kalender hijriah ini. Fungsi dari kalender hijriah ini, misalnya kalau kita ada berpuasa 2 bulan berturut-turut, kita menggunakan kalender hijriah. Atau misalnya iddah seorang wanita yang baru diceraikan atau baru ditinggalkan suaminya 4 bulan 10 hari, menggunakan kalender hijrah. Mana mungkin menggunakan kalender Masehi, karena Al-Quran selalu menggunakan kalender hijrah. Dan lain sebagainya. Penanggalan-penanggalan di dalam Al-Quran itu merujuk kepada kalender hijriah. Nah, apabila seseorang melakukan puasa 2 bulan berturut-turut, misalnya dia puasa di hari 10, tiba-tiba hari 11 nggak puasa dia. Jadi hari pertama sampai hari 10 dia berpuasa, itu sudah nggak dihitung lagi. Sudah gugur, sudah nggak diterima lagi. Dia harus menggantikan di hari ke-12 puasa pertama. Puasa pertama. Jadi puasa 2 bulan berturut-turut tidak bisa dikelang-kelang. Berarti 60 hari itu komplit, 60 hari berpuasa tanpa dikelang-kelang. Kalau misalnya tadi kami sampaikan hari ke-12 dia tak berpuasa, alasannya tak sahur atau lemah, hari pertama sampai hari 11 dia berpuasa gugur, sudah nggak terima lagi, dia harus mengulangi di hari pertama. Kemudian yang ketiga, kalau dia tak sanggup berpuasa selama 2 bulan berturut-turut, it'amu sittina miskinan, dia memberikan makanan kepada 60 fakir miskin. Pertanyaannya, Ustadz, boleh nggak milih nomor 3 Ustadz? Enak kali, mana bisa begitu? Nggak bisa, makanya jangan kita melakukan hubungan intim di siang hari Ramadan, kena kafarat. Enak kali milih nomor 3, memberikan makanan 60 fakir miskin. Ya, 1000 orang pun bisa. Jadi yang nomor 3 ini itu hanya untuk 2 orang, khusus untuk 2 orang. Ya. Siapa itu 2 orang? Pertama adalah orang yang sudah tua renta, tak bisa lagi berpuasa. Barulah dia ke posisi nomor 3, yaitu hanya memberikan kafarat nomor 3 itu memberikan makanan 60 fakir miskin. Yang kedua adalah orang yang sakit tak kunjung sembuh penyakitnya. Jadi dia memilih nomor 3. Nah, kalau kita yang sehat ini, nomor 2 lah ketua. Puasa 2 bulan berturut-turut. Makanya hindarilah melakukan hubungan intim di siang hari Ramadan. Ada yang tanya kepada kami, Ustadz, boleh tidak kita pegang istri kita di siang hari Ramadan? Kita cium istri kita di siang hari Ramadan. Nabi Muhammad aja mencium istrinya di waktu beliau berpuasa. Jangan samakan kita dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu nafsunya bisa terkontrol, bisa terpegang. Kalau kita ini berbeda, ketua. Kalau kita ini, kalau sudah pegang istri, pegang yang lain, entah mana yang tegang semuanya. Makanya jauh dulu, sama siang hari ini mohon jauh. Jangan pegang apa-apa dengan istri kita. Jangan nyentuh apa-apa istri kita. Ya, jangan nyentuh segala sesuatu yang ada di badan tubuh istri kita. Siang hari Ramadan agak sedikit jauh dulu. Ya, karena nafsu kita ini berbeda-beda. Ya, nafsu laki-laki ini berbeda-beda. Kalau Nabi Muhammad alasannya jangan kita menggunakan hadis, ya, seolah-olah kita bisa mencium istri kita di siang hari Ramadan. Nabi Muhammad itu kuat imannya, dia bisa mengontrol nafsu beliau. Kalau kita ini, kalau udah kita cium istri kita ini, udah lanjutlah itu. Nah, makanya mohon kepada kaum muslimin, ya, dalam keadaan berpuasa siang hari seperti begini, jauhkanlah dulu untuk sementara istri-istri kita. Kalau mau dekat malam, uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Dihalalkan bagi kita, dihalalkan bagi kamu pada malam hari Ramadan melakukan hubungan intim kepada istrimu.
siang mohon dijauhkan dulu. Nah, kita lanjut ke hal yang membatalkan ibadah puasa. Wal inzalu an mubasyaratin, sengaja mengeluarkan sperma dengan berbagai macam cara, itu membatalkan ibadah puasa, baik laki-laki maupun perempuan. Kalau dengan sengaja mengeluarkan itu, batallah puasa. Ulama berbeda pendapat apakah ini kena kafarat. Jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan tidak kena kafarat. Ya, yang kena kafarat itu tadi jima, melakukan hubungan intim. Kemudian selanjutnya adalah al-haid bagi perempuan. Haid bagi perempuan, perempuan dalam keadaan haid haram berpuasa, tapi menggantikan di hari yang lain. Kemudian selanjutnya adalah nifas. Wanita dalam keadaan nifas haram berpuasa, menggantikan di hari yang lain. Lalu kemudian yang nomor 8, al-junun, gila. Misalnya seseorang niat puasa, dia sudah sahur, tiba-tiba jam 10 pagi udah berbeda pikirannya, langsung gila dia, tertutup akalnya. Atau dimasuklah kategori ini pingsan. Pingsan pun juga, itu juga membatalkan ibadah saum kita. Dan terakhir adalah riddah, murtad. Ya, malamnya berniat, tapi tiba-tiba dia berpuasa, tiba-tiba jam 12 sudah murtad dia. Nah, itu juga membatalkan ibadah siam. Inilah 10 hal yang membatalkan puasa kita. Kemarin telah disampaikan oleh salah seorang ustaz kita tentang hal-hal yang membatalkan ibadah puasa. Ini kita lebih spesifik lagi menurut pandangan ulama-ulama Syafi'iyah di dalam kitab Kifayatul Akhyar. Dan selain 10 tadi yang kita ucapkan, yang kita bahas, itu tak batal puasa. Ya, mau katanya di sini buang angin di dalam air, ada nggak yang 10 tadi? Nggak ada. Mau korek-korek kuping. Korek-korek kuping, memang kuping ini rongga. Kuping ini rongga. Korek hidung rongga. Tapi kalau hanya sekedar mengkorek, itu nggak masalah dan tidak membatalkan ibadah puasa kita. Yang masalah itu kita memasukkan cairan ke lubang telinga, sehingga cairan itu terasa ada yang masuk di tenggorokan. Kemudian ada cairan yang masuk di lubang hidung dan masuk di tenggorokan. Kalau ada sesuatu yang masuk di rongga ini dan kemudian masuk ke tenggorokan, otomatis udah batal puasa. Ya. Nah, selain dari itu tidak membatalkan ibadah puasa. Menggosip boleh tidak Ustadz di siang hari Ramadan? Boleh, nggak batal puasa, nggak boleh menggosip ya. Maksudnya di sini, menggosip di sini adalah sesuatu hal yang dilarang di dalam Islam, tapi tak batal puasa. Menggibah larang di dalam Islam, haram hukumnya, tapi tak membatalkan puasa. Berdusta itu haram hukumnya, tapi tak batal puasa. Berdusta. Kemudian kita marah-marah, kita bertengkar, ini kan hal-hal akhlak dzamimah, akhlak yang tak terpuji. Kita melakukan akhlak yang tak terpuji, tak batal puasa kita, tak batal. Yang 10 ini nggak ada menjelaskan tentang akhlak yang jelek, tidak ada. Ya. Namun tak dapat pahala. Jadi apalah gunanya kita capek-capek berpuasa tapi pahala tak ada, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, kam min sa'imin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atas. Banyaklah orang berpuasa tak dapat nilai apa-apa dari puasanya kecuali hanya sekedar menahan haus dan lapar. Ya, kita rugilah begitu, udah puasa, udah lemas tapi tak dapat apa-apa. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada saat ini semakin menambah
kesempatan kita untuk terus beribadah dan mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala dalam puasa kali ini. Sahabatku, sahabat Arafah dimanapun Anda berada, terkait isu-isu yang lagi sentral saat ini tentang munculnya dukhon, huru hara, segala macam. Ini sudah masuk 15 Ramadan, gak ada apa-apanya. Kita tengok biasa-biasa aja. Ini dunia ini kita tengok, paling huru haranya COVID-19. Itu pun orang udah muak bahas itu. Udah muak orang bahas itu. Intinya kita menjaga diri, banyak-banyak berdoa agar Allah menyelamatkan kita dunia akhirat, menyelamatkan kita dari wabah penyakit, menyelamatkan kita dari berbagai macam musibah dan ujian. Kita berdoa kepada Allah. Intinya kita berdoa sebagaimana yang telah kami sampaikan pada pertemuan yang sebelumnya, la turaddu da'watul as-saim hatta yuftira. Orang yang dalam keadaan berpuasa tidak tertolak doanya hingga dia berbuka puasa. Banyak-banyak berdoa kita. Hari ini nisfu Ramadan, 15 Ramadan. Ya. Apa yang harus kita lakukan di 15 Ramadan ini? Agak sedikit berubah witir kita. Yang selama ini dari malam pertama sampai malam ke-14 itu witir tak pakai kunut. Nah sekarang malam 15 sampai malam akhir witir pakai kunut. Sahabatku, sahabat Arafah dimanapun Anda berada, demikianlah jawaban kami terhadap pertanyaan saudara Diki. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan dan kita jawab bisa menambah wawasan kita. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Kami tunggu berbagai macam pertanyaan yang masuk kepada kita. Insya Allah akan kita jawab oleh tim ulama-ulama kita, ustadz-ustadz kita yang ada di media Arafah ini. Billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.